Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur atas nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin. Sekarang masuk bab 12. Babul hasi ala istiyab minal khairi fi awakhiril umr. Bab anjuran untuk menambah kebaikan-kebaikan pada akhir-akhir umur. Maksudnya setelah memasuki usia-usia sepuh atau mulai dewasa sampai sepuh sampai lansia, karena kita tidak ada yang mengetahui akhir umur kita. Yang mudah-mudahan semua sehat walafiat. Bab diawali dengan qala Allah Ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberi umur kepadamu atau memanjangkan umurmu. Ma yatadzakkaru fihi, apa yang dapat mengingat, mengambil pelajaran pada umur itu. Siapa? Man tadzakkara, orang yang mengambil pelajaran. Wa ja'akum nadhir, dan telah datang kepada kamu semua an-nadhir, yang memberi peringatan. Pertama, diberi umur cukup untuk mengingat, menyadari, kembali kepada Allah dalam umur-umur yang diberikan. Yang ketiga, orang yang diberi kemampuan untuk mengingat dan mengambil pelajaran pada umur itu. Yang keempat, dan telah datang kepadamu an-nadhir, yang memberi peringatan. Siapa atau apa yang memberi peringatan? Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun ma'nahu, sahabat Abdullah ibnu Abbas dan para ulama muhaqqiqun, para ulama yang benar-benar mereka ahli, mereka mengerti makna dan kandungan dari firman Allah itu. Artinya, awalam nu'ammirkum sittina sana, bukankah aku berikan kepada kamu semua umur 60 tahun. 60 itu tua. Wa yu'ayyiduhul hadithul ladzi sanazkuruhu insyaallah ta'ala, dan akan dikuatkan dengan hadis-hadis yang akan aku sebutkan insyaallah ta'ala. Pastinya setelah ayat-ayat ini nanti beberapa hadis yang menerangkan tentang umur yang lebih tua. Waqila, dan dikatakan makna dari Allah panjangkan umur itu sama niya asyrata sana, 18 tahun. Pertama 60, ada pendapat 18,
Karena kalau sudah 18 sudah dewasa, SMA kelas 3 atau tamat, itu pun dewasa. Imam Syafi'i dan banyak para imam itu belum 10 tahun sudah hafal Quran, 18 tahun sudah hafal macam-macam hadis. Imam Syafi'i kitab Muwatta hadis sebesar Al-Quran itu hafal, kitabnya Imam Malik. Kemudian para ulama ahli hadis usia 18 tahun yang sudah hafal banyak hadis. Waqila arba'ina sana, dan dikatakan 40 tahun. Ada 60, 18, 40. Nah, usia 40 pun matang pikirannya. Karena kali Kanjeng Nabi diutus kalian Allah setelah berumur 40 tahun. Jadi dipanjangkan umur sampai 40. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Kalbi Masruq. Dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas juga bahwa para penduduk Madinah itu dulu apabila sampai usia 40 tahun, ahli Madinah sampai pada 40 tahun, tafarragha lil ibadah, mengkhususkan waktunya untuk ibadah. Waqila al-bulugh, dan dikatakan ketika sudah memasuki usia dewasa. Usia dewasa tadi 15, 16, 18. Nah, jadi banyak riwayat. Tapi intinya mereka kalau sudah usia 40 niku pun nemen-nemeni ibadah. Niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi masuk 40 selalu menyendiri pergi ke Gua Hira. Kesane mboten kenging gangguane tiang-tiang musyrikin Makkah. Makkah pun rame kali tiang-tiang peminum, judi, penyembah berhala. Kanjeng Nabi menyendiri ke Gua Hira, munggah gunung, melebet ibadah kiyambaan. Awal-awalan ngoten wedi gendruwo. Inggih tadi peteng dedet. Dalu peteng dedet lah, siang panas. Itu teng lebet teng jelene gunung, teng gua ibadah beberapa malam sampai akhirnya menerima wahyu didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, ini riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, penduduk Madinah setelah usia 40 tahun banyak mengkhususkan waktu kangge ibadah. Sholat, kata wiridan, kata. Dan Madinah wonten pas panjenengan umrah, semua tiang berbondong-bondong pergi ke masjid untuk ibadah jamaah 5 waktu. Sing anak-anak kecil sore-sore, anak SD, anak SMP sampai yang kuliah, kalau sore pergi ke Masjid Nabawi ngaji Quran apalan. Mungkin wonten sing ageng-ageng ing kampus-kampus beto kitab ageng-ageng diwaca kali apalan. Tiang Arab seneng apalan. Dia apalane kuat-kuat. Lari alit-alit SD berangkat ke masjid. Seneng ngaji kabeh. Meniku wonten YouTuber yang mengatakan jamaah umrah, jamaah haji terlalu rajin mereka sholat di Masjid Nabawi. Kalau dikatakan, kalau tanya kepada orang Madinah, ada di antara mereka yang tidak sering ke masjid. Itu omongan YouTuber. Betul omongan wong alim. Ya kata alim Madinah sih, ke masjid jamaah.
Contohnya lari-lari sing sekolah menika kali kanca-kancane sing lari menika pun kuliah ngantos dhuwur ngantos jam 1. Matur-matur menjelang asar berangkat ke Masjid Nabawi. Berangkat menika Isya nembe wangsul. Ya, antaranya asar ngantos maghrib ngantos Isya damel belajar, damel ngulangi Quran, damel pelajari pelajaran-pelajaran. Niku boten dolanan dan budi-budi ngoten boten. Kathah sing takarrub kepada Allah. Panjenengan umrah dalu jam 3, jam setengah 3, padahal subuhnya jam setengah 6, setengah 3 teng Masjid Nabawi pun kathah tiyang salat tahajud kalih maca Quran. Wonten sing boten maca berarti apal. Matur ngantos tuwang berarti kan maca surat panjang. Ngantos beberapa rakaat. Mulai setengah 3, azan pertama setengah 5, azan kedua setengah 6. Berarti sholat tahajud lain rong jam 3 jam. Nah, rong jam setengah kali maca Quran. Masya Allah luar biasa. Seneng ningali tiyang ahli ibadah. Dene awak niki ketularan. Kumpulane wong ahli ibadah ketularan rajin ibadah. Kadek duwe kanca sing males, ketularan males. Sakit nulari. Apa malih sing elek niku gampang nulari. Terus telah datang kepadamu An-Nadhir yang memberi peringatan. Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan yang memberi peringatan itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua, qila asyaibu uban. Yang memberi peringatan itu uban. Maksudnya tiyang niku empun diparingi uban teng sirahe niku peringatan. Beneling awakmu iki wis sore. Sengengene wis arepe suruh alias umure wis mentek. Paling beban ngeten iki supados ini ora merasa nom terus nggih, rumangsa nom terus. Dolanane kaya arek nom terus. Pun boten pantes. Mbah-mbah dolanane kaya arek nom boten pantes. Nah, yang punya pendapat uban termasuk pemberi peringatan, Nabi jelas. Nabi memang diutus itu Bashir Nadhir, menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan. Terus termasuk yang memberi peringatan uban. Ini kata Ikrimah dan Ibnu Uyainah dan selain keduanya. Siapa Ikrimah? Ikrimah bin Abdullah Al-Madani, seorang tabi'in, orang yang alim tafsir, meninggal tahun 10, salah cetak ini. Seorang tabi'in kok meninggal tahun 10. Terus Sufyan ibn Uyainah, ahli hadis Masjidil Haram, muhaddithul Haramil Makki, ahli hadis dari Makkah, tanah haram Makkah, dilahirkan di Kufah, tinggal di Makkah, meninggal tahun 198, termasuk orang yang sangat kuat di dalam menghafal hadis. Niki Sufyan ibnu Uyainah punya pendapat yang memberi peringatan wanita sirai diwi-diwi. Kanjeng Nabi wis jelas dari awal sampai akhir selalu memberi peringatan. Masuk hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawuh, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Gusti Allah mus nyampe nih usia uzur marang uwong. Gusti Allah ngakhiraken ajali sampai umur 60 tahun. Maksudnya Allah memberi kesempatan. Nyampe nih uzur sampai 60, Allah memberi kesempatan kepada seseorang diakhirkan umurnya sampai 60. Niki yang menguatkan pendapat pertama, usia sampai 60. Bon sekali kesempatan. Lewis 60 ke ora tobat. Pancen wis fenomena. Pun suwida ke ora gelem tobat. Niku wis fenomena. Tapi jenengan pun ngeloni tonggo. Iki suwe-suwe gak ora gelem nang musala. Kenemenan sampeyan boten aksa. Dipikir mawon, dongane mawon. Muga-muga tonggo iki rene rajin nang musala. Sapa ngerti wis entuk hidayah, dheweke teko dhisik jam 2 wis mlebu musala. Masyaallah. Luar biasa. Jadi a'dzarallah ay a'dzarar rajulu idza balaghal ghaya. A'dzarar rajulu artinya apabila telah sampai pada puncak fil uzri, di dalam uzur. Ijena mungkin sesaat sibuk, seije iki. Lalu suwita ije se. Eling Pak mantep silaku ngelu. Iklan ini apa gitu? Oskadon. Pak Novan. Jadi Gusti Allah maringi kula panjenengan sing atas usia 60 berarti wis puncak uzuri. Tapi lele masih dereng 60 tak saya kesempatan. Soalnya Kanjeng Nabi suwida telu niku tahun Hijriyah. Lek tahun miladi suwida setunggal. Imam Syafi'i niku cuma 54. 54 tahun Hijriyah. Tahun miladiyah. Berarti tahun Hijriyah kira-kira hanya 52,5. 52. Imam Al-Ghazali yang salah cuma 50 tahun. Cuma 50. Tapi Imam Syafi'i meninggalkan ilmu dan kitab banyak. Imam Ghazali meninggalkan kitab banyak. Imam Nawawi 45 tahun. Meninggalkan kitab banyak termasuk Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Arba'in Nawawiyah, Minhajut Talibin, Sirajut Talibin, Rawdatul Talibin, Syarah Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim hadis itu disyarah kali Imam Nawawi. Terus kalau nggak salah mensyarah Sahih Bukhari tapi wafat, nggak sampai selesai. Kemudian mensyarah kitab fikih namanya, ya Allah, kalau sebut namanya, kalau nanti ngaji di Kutu Ustaz Mesir, kalangan Imam Fairuz Abadi. Niku disyarah nyantos bab nopo wafat, diteruskan orang lagi wafat, diteruskan lagi selesai wafat, kurang lebih samenten. Sing Imam Nawawi kita samenten terus wafat, dilanjutaken. Terus siang ternyata sing alim-alim banyak usianya pendek-pendek. Makanya kalau sudah diberi umur 40 ke atas sampai 60, ije tetap durung sadar. Mbuh kapan warase, mbuh kapan sadari. Mugi-mugi kita sedaya termasuk ingkang saya. Amin ya rabbal alamin.
Hadis kedua, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dulu memasukkan aku, mengajak aku masuk ke tempat bersama para syekh-syekh perang Badar. Asyakhu Badrin, orang-orang yang usia tua yang dulu zaman Nabi pernah ikut perang Badar. Majelis syura, majelis musyawarahnya atau MPR-nya Sayyidina Umar, ini sahabat-sahabat tua yang masuk Islamnya lebih awal, banyak hafal ayat, banyak hafal hadis, ikut perang-perang awal. Itu oleh Sayyidina Umar dijadikan anggota majelis permusyawaratan. Sayyidina Umar dados khalifah, lain musyawarah sing dipanggil orang-orang besar itu. Nah, Ibnu Abbas anak muda, dari Sayyidina Umar diajak masuk. Iki ora biasa ini. Sepupune Kanjeng Nabi, pinter, alim, usia belasan tahun diajak masuk. Ya mungkin waktu itu ya sekitar 20-21 sekitar itu. Karena Rasulullah wafat, memang salah Ibnu Abbas itu usia antara 15-18, sekitar usia itu. Terus setelah itu 2 tahun Khalifah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar. Ini paling usia 20-an atau kurang, diajak masuk. Faka'anna ba'dahum majada fi nafsi, maka seakan-akan sebagian dari orang-orang yang hadir, para pembesar, itu mendapati sesuatu pada dirinya, alias nopo, iki majelis wong gede bare cilik, melo-melo mlebu. Agak-agak ngoten. Iki majelis wong gede kok. Ono arek cilik melo-melo mlebu. Faqala lam yadkhul hadha ma'ana wa lana abna'un misluhu. Lalu Sayyidina Umar berkata, lam yadkhul hadha ma'ana, tidak masuk. Lima yadkhulu hadha ma'ana. Kenapa anak ini masuk? Sebagian mereka, bukan Sayyidina Umar, sebagian mereka mengatakan, kenapa anak ini masuk bersama kita? Walana abna'un mislu, kita semua punya anak-anak seperti dia. Kita semua punya anak-anak muda seperti dia. Kenapa dia ini ikut masuk? Faqala Umar, Sayyidina Umar mengatakan, innahu man haitsu alimtum, itu kan orang yang kamu ketahui. Perasaanmu masing-masing awakmu duwe anak sing kaya iki, iku sing makruhi. Innahu, sesungguhnya, man haitsu alimtum, itu yang orang yang kamu ketahui. Fada'ani dzata yaumin, lalu Sayyidina Umar memanggil aku pada suatu hari, memanggil sahabat Ibnu Abbas. Fa'adkhalani ma'ahu, kemudian memasukkan aku bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum, maka aku tidak melihat bahwa Sayyidina Umar memanggil aku pada hari itu kecuali ingin memperlihatkan kepada mereka. Sayyidina Umar ngajak sahabat Abdullah bin Abbas itu ingin memperlihatkan kemampuannya di hadapan para sahabat besar. Walaupun sebagian mengatakan, aku juga punya anak seperti dia. Sayyidina Umar juga punya anak, sahabat Abdullah bin Umar, tidak diajak. Ada sahabat muda yang lain, tidak diajak. Putrane sahabat sing nem-nem kata, tidak diajak. Yang muda hanya satu itu, Abdullah bin Abbas. Setelah masuk,
Qala Sayyidina Umar bertanya, "Ma taquluna?" Apa yang akan kalian katakan fi qaulillah, tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu ngantos akhir. Apa yang kalian ketahui tentang surat itu? Faqala ba'duhum, sebagian mereka menjawab, umirna, kita diperintah, nahmadullaha, memuji Allah, wa nastaghfiruhu, mohon pertolongan kepada Allah, idza nasarana, apabila Allah telah menolong kita, wa fataha alaina, dan memberi kemenangan kepada kita. Allah kalau sudah memberi kemenangan, menolong kita, kita diperintah memuji Allah, beristighfar kepadanya. Leres, niku leres, sesuai dengan makna ayat. Wasa kata ba'duhum falam yaqul syai'an. Sebagian diam saja. Soalnya apakah diam? Walam yaqul syai'an, tidak mengatakan sesuatu, karena sama pendapatnya. Ya pancen Gusti Allah mongkon, idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah afwajan, bergelombang, berbondong-bondong. Afwajan niku faud satu kelompok, faujun satu kelompok, ispodo masuk Islam. Akhirnya apa? Afwajan fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Semua berpendapat seperti itu. Sudah ada yang menerangkan, yang lain cuma diam. Jawabanku podo baik. Jawabanku podo baik. Terus faqalani akadzalika taqulu ya Ibn Abbas. Lalu Sayyidina Umar berkata kepadaku, apakah seperti itu kamu katakan wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab, aqultu la. Boten. Saya tidak punya pendapat seperti itu. Lalu dikongkon istighfar, dikongkon muji Allah, ya itu pun jelas niku. Kapan mawon dia yang muji Allah, bertasbih kepada Allah, apalagi setelah menang. Lalu qala fama taqulu, kata Sayyidina Umar, apa yang kamu katakan wahai Ibnu Abbas? Qultu, aku jawab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu, itu ajalnya Rasulullah, Allah memberitahu nabinya dengan ajal tersebut. Pun tahun ke-8 Kanjeng Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah dengan kurang lebih 1.400 atau 1.500 sahabat. Wadah menuju Mekah, akan menaklukkan kota Mekah. Sampai di sana, akhirnya orang-orang kafir ketakutan. Pemimpinnya Abu Sufyan masuk Islam. Setelah dipuji-puji, kata sahabat yang lain, kalau tidak salah kata Al-Abbas paman Nabi, Abu Sufyan itu suka dipuji. Abu Sufyan suka dipuji. Tokohnya kafir Makkah. Nabi mengatakan, man dakhalal haram, man dakhalal masjid fahuwa amin, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk masjid maka aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, yang masuk masjid aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Abu Sufyan merasa dibesarkan, dipuji-puji, masuk Islam. Yang lain masuk Islam, akhirnya semuanya masuk Islam. Tahun ke-8. Setelah masuk Islam berarti Makkah telah ditaklukkan. Kemenangan, pertolongan Allah sudah. Diperintah bertasbih, beristighfar. Itu tandanya apa? Ajal Rasulullah sudah dekat. Ibnu Abbas takjub.
Nah, ajal Rasulullah sudah dekat. Fadzalika alamatu ajalika. Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fathu, itu adalah tanda ajalnya Rasulullah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Akhirnya qala Umar, faqala Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ma'alamu minha illa ma taqul. Aku tidak mengetahui dari surat itu kecuali seperti yang kamu katakan. Sayyidina Umar mengatakan, pendapatku ya pendapatmu. Ada tunggalnya di kawan istighfar, kawan tasbih, wis jelas. Tapi wis mari menang, tandanya ajali wis dedek. Ternyata penaklukan kota Makkah dengan wafatnya Rasulullah, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kira-kira 5 bulanan Rasulullah wafat. Nah, ini dalam istilah ilmu tafsir, dalam bagian-bagian tafsir namanya tafsir isyari. Tafsir isyari, tafsiran ayat dengan isyarat. Wonten tafsir niku bil manqul atau bil riwayah. Tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Al-Quran ditafsirkan dengan pendapat sahabat, dengan pendapat setelah itu tidak ada, dengan tabi'in. Yang ini isyarat. Untuk tafsir isyari, ini kata para ulama, kita harus berhati-hati. Yang suka menggunakan tafsir isyari itu orang-orang kebatinan, antara lain orang-orang Syiah. Jadi membahayakan. Kalau Ibnu Abbas tajam pandangannya, dan diakui oleh Sayyidina Umar, isyaratin betul macam-macam. Tiang Syiah niku ngawur, tiang-tiang kebatinan niku nanti kalau cerita akan tentang mriki. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sak temene waline Gusti Allah iku lan waline Rasulullah iku lan wong kang padha iman, wong kang jumenengaken salat, ngekeni zakat, sedangkan mereka dalam keadaan lugu. Sesungguhnya kekasih waliyukum, sesungguhnya pelindung kalian, kekasih kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan zakat sedangkan mereka ruku. Ini oleh orang Syiah ditafsirkan bahwa Sayyidina Ali itu sholat, ruku, ada pengemis, mendengar suara pengemis, tangannya diangkat, disuruh ambil cincinnya, terus melanjutkan sholat. Itu katanya Sayyidina Ali dirasa ngoten. Nggih, saya naik dewi. Nah, mboten asal. Dari sahabat Ibnu Abbas memang nyata Rasulullah menerima ini. Pertolongan dari Allah sudah, kemenangan sudah. Ternyata setelah itu Rasulullah wafat. Niki makanya Gusti Allah niku paling wonten tiyang ingkang gadhahi kemampuan lebih. Ngantos disebut indra keenam. Pada indra wonten indra keenam. Ngaten iki wonten sembarang tiyang. Ini namun contoh mawon. Kalau nanti cerita tentang ini, ada orang punya anak. Anaknya di sekolahan itu
Seringkali lapor guru nih, Pak ini mengganggu terus, Pak. Ini mengganggu. Guru ini kalau rencana itu baca ningali. Ternyata ada jin yang mengikuti anak itu mengganggu, diganggu. Tari ini sumber, yang lain tidak tahu. Otomatis, ya yang sebuah macam-macam nopo ila akhirnya terus pindah, buatan ganggu mari. Konten niku mari sih, niku ziarah kuburan guru nih, terus aku belum wong sedang wacana itu main aku. Tapi dia pun percaya. Tapi enten yang diberi kemampuan seperti itu. Tapi pun gampang pun sembarangan. Dukun gak tahu sholat ngomong. Sembianku ini, mana percaya wae. Tambah rusak. Akidahnya tambah rusak. Percaya. Wong sholatnya ora rajin, ibadahnya ora kenceng. Tapi ngomong apa-apa itu seakan-akan ono kelebihan. Mungkin itu nggak bisa dipercaya, ya ora usah diloni. Amalmu ya amalmu, amalku. Muka-muka sing salah itu hidayah taufik. Ada mawon. Hadis berikutnya. Setelah turun dari Sayyidah Aisyah, kalau terjemahkan. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah salat Rasulullah SAW dengan satu salat setelah turun padanya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu, kecuali Nabi membaca di dalam salatnya Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW dulu banyak membaca dalam rukuk dan sujudnya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Yata'awwalul Qur'an, menta'wil Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an. Makna yata'awwalul Qur'an maknanya ayya'malu ma umira bihi fil Qur'an, melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah dulu memperbanyak bacaan sebelum wafat Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sayyidah Aisyah berkata, aku katakan ya Rasulullah, ma hadhil kalimat apa ini yang aku melihat engkau ahdastaha taquluha, engkau baru membacanya. Qala, Nabi menjawab, ju'ilat li alamatun, dijadikan untukku tanda, fi ummati, pada umatku. Idza ra'aituha, apabila aku melihatnya, maka aku mengucapkannya, yaitu idza jaa nasrullahi wal fathu, sampai akhir surat. Riwayat yang lain semuanya hadis sahih. Riwayat yang lain Nabi Rasulullah SAW banyak membaca Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku melihatmu banyak membaca Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu Nabi menjawab, akhbarani Rabbi, Tuhanku memberitahuku, anni, bahwa aku sa'ara, akan melihat tanda pada umatku.
Maka apabila aku melihat tanda itu, aku memperbanyak dari bacaan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Faqad ra'aituha, dan sungguh aku telah melihat tanda itu, idza jaa nasrullahi wal fathu, yaitu fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan istighfarlah kepadanya, innahu kana tawwaba. Jadi siang waktu saya menjelaskan membaca ini sebelum subuh 100 kali. Disebut akan begitu. Terus pertama, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli. Subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli. Yang kedua, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang keempat, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Jadi ada bacaan 4. Subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli. Yang kedua ada tambahan Allahumma, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Yang ketiga subhanakallahumma tanpa rabbana, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang keempat, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Maka ini sering dibacakan Nabi setelah turun surat Idza Jaa Nasrullahi, karena Rasulullah sudah melihat tanda-tanda pada umatnya, pertolongan Allah, kemenangan, Makkah sudah ditaklukkan, sudah menjadi wilayah kaum muslimin, sehingga tidak lagi terjadi peperangan antara Makkah dan Madinah, pun aman. Nah saat ini kita akan mengamalkan termasuk doa ruku, doa sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Terus Sayyidah Aisyah niku hadis yang lain turun fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi, jadikan ini dalam rukumu. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Turun sabbih isma rabbikal a'la, jadikan dalam sujudmu. Sujud subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Jadi membaca doa yang ini atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, betul. Tanpa Allahumma, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli. Pertama yang lengkap, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Yang kedua tanpa rabbana, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ketiga, tadi tanpa rabbana. Sekarang tanpa Allahumma, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau bisa, kalau jadikan wiridan, kalau bisa sebelum sholat subuh 100 kali. Lalu sholat subuh yang cepat dilanjutkan setelah sholat subuh. Lakukan Al-Hikam cukup, karena Masjid Al-Hikam, Masjid Mujahidin Candi Mendut, Masjid As-Salam Bendungan Riau, kalau soal ngaji mereka niku subuh niku 20 menit antara azan dan iqamah.
Sehingga yang maca subhanallah bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih subhanallah bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah. Niku cukup untuk salat sunnah, untuk salat sunnah tahiyatul masjid, kemudian wiridan niku kadang waktu ini masih cukup. Lek ini boten cukup. Lek ini boten cukup. Kula salat 2 rakaat, kirana istighfar ping pinten langsung ya boten apa-apa bener. Dan atau bang niku riwayat boten cukup. Dan fadilah boten cukup. Ikhlas hari gak ada jadwal subuh itu tembriki, nurut takwa ini cukup. Tembriki cepat atau bah mereka cepat dan fadilah cepat dan al-hikam mujahidin candi mendut nurut takwa terus bendungan riang mereka niku cukup masing-masing antara azan sampai iqamah 20 menit. Dari al-hikam dibuat 20 menit untuk menunggu santri-santri. Soalnya kangenane angel. Saat lari kuliah saat ini Masya Allah tilemi jam kali, jam setengah 3, jam 3 ngerjakan tugas. Terus Pak Lis niku penggaweane keliling mulai dino. Kula mboten buat nih. Keliling kamar-kamar sampai sekitar 20 menit 15 menit keliling. Apa setunggal-setunggal lari. Ada ikut tangannya angel, ada ikut lari tangannya balik mana. Ini ku apa setunggal-setunggal. Gak ada guru dia itu siang lain. Apa sak jenenge, sak panggon kamar tidure, sak tangine. Nggih panci contoh wonten lari kuliah teng Poltek. Tugasnya kuwata. Tilemi kadang dalu paling cuma 2 jam, cuma 3 jam. Saking kadang tugas. Iku anu, kula ngarani dosennya zalim. Zalim. Orang waktu istirahat sampai kurang-kurang kadang itu kan Masya Allah. Wonten kula ngerti kamu itu kok jarang ngaji subuh. Kamu tidur jam berapa? Ustaz kalau tugas besar itu kadang tidur jam 3. Jam 3 saat ini setengah 4 lebih saya ingin salat subuh. Ini saking kata itu guys. Yes, muka-muka kata itu ilmu manfaat. Kita semua juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga, anak, cucu semua salihin, salihat menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dipun kabulaken Allah, rezeki lancar, badan sehat, keluarga sedaya sehat walafiat, dan kalau kita diambil husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.